Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kitab Amsal 23 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi. Saya memberikan judul untuk firman Tuhan hari ini dengan judul Hindarilah Mabuk. Pada bagian ini penulis Amsal memberikan teguran keras kepada orang-orang yang memiliki kebiasaan mabuk. Bahkan memberikan larangan tegas supaya menghindari minuman tersebut. Minuman keras apapun itu wujudnya, entahkah itu anggur, brandy, whisky, wine, dan lain sebagainya, memiliki daya pesona dan daya tarik, tetapi jangan tertipu oleh penampilan luarnya karena faktanya minuman keras ini sangat berbahaya. Seperti dikatakan oleh penulis Amsal, minuman keras memagut seperti ular. Ia menyemburkan bisa seperti ular beludak, di mana orang yang terpagut atau terkena bisanya cepat atau lambat tentunya akan mati. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan demikian, nikmat sesaat, sengsara di kemudian hari. Nah, itu yang menjadi gambaran bagi mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras untuk sesaat mungkin dapat membuat orang itu rileks, ya, merasakan euforia atau kebahagiaan yang tiada tara. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi minuman keras dapat menghilangkan stres, ya, melupakan segala masalah atau beban hidup. Akan tetapi kita perlu waspada karena minuman keras itu sangat berbahaya. Apa saja bahayanya? Miras memiliki dampak merusak organ tubuh seperti menimbulkan hipertensi, gangguan fungsi hati, kerusakan otak, hingga kematian. Dampak yang lain adalah merusak mentalitas manusia, baik jangka pendek ataupun panjang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, belum lama ini kita mendengar berita yang sangat mengejutkan. Di Nias Utara, ada seorang pemuda yang mabuk, yang menghabisi nyawa seorang temannya. Di bawah pengaruh alkohol, memang dia melakukan ini secara tidak sengaja. Akan tetapi setelah dia sadar, ya, dampaknya sangat fatal dan tidak mungkin untuk bisa diperbaiki. Apakah penulis Amsal memperbolehkan kita untuk meminum minuman keras ataupun alkohol meskipun hanya sedikit? Tidak, Bapak Ibu. Seperti bisa, ya, sedikit bisa mematikan seseorang. Demikian halnya juga dengan api, setitik api bisa membakar hutan. Demikianlah dampak minuman keras. Di Amsal 23 ayat 29 dan ayat yang ke-35, di sana dituliskan dampak meminum minuman keras, yaitu menimbulkan kesengsaraan dan juga perbudakan. Mungkin ada yang berkata di beberapa negara atau negara-negara yang memiliki cuaca atau iklim dingin, mereka memperbolehkan untuk meminum minuman keras. Meminum minuman keras atau alkohol merupakan suatu hal yang wajar dan umum di negara tersebut. Nah, bagaimana kita menyikapi akan hal ini? Di 1 Korintus 10 ayat 23, di sana Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Korintus demikian, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Terlepas dari pro dan kontra, atau boleh atau tidak boleh meminum minuman keras atau alkohol, kita sebagai orang percaya, kita harus bijak dan kita harus terus waspada supaya kita tidak tergoda dan jatuh ke dalam dosa.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang hindarilah mabuk. Mungkin kita tidak mabuk dengan minum-minuman keras atau alkohol, atau mungkin kita masih terjerat oleh godaan dosa yang lain. Pada hari ini, mari Bapak Ibu kita belajar supaya kita bijak dan kita tetap waspada, menjaga hidup kita, hati kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.